Three beginner. Salam Adiaksa. Hai para Adiaksaner, salam untuk kalian semua. Bergabung bersama kita podcast Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Hari ini adalah episode perdana kita. Podcast ini itu merupakan salah satu program Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam program Jaksa Menyapa. Ini memuat kegiatan kita, updatean kita dengan para mitra kerja kita dalam bertugas. Kita kedatangan 2 orang tamu dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita nggak ada salahnya kenalan dulu sama 2 orang ini ya. Halo Adiaksaners. Kasih salam dulu dong sama Adiaksaners. Salam Adiaksaners. Saya Ginanjar, saya saat ini bertugaskan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik. Status menikah ya Pak ya? Status alhamdulillah menikah. Alhamdulillah. Nah, di ujung sana teman kita lagi dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Iya, boleh kenalan dulu Pak? Ya, salam Adiaksaners. Saya Aga, saya sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Jakarta Selatan. Oke, di Jakarta Selatan. Senang banget nih kedatangan 2 orang yang ganteng dan kita bisa tanya-tanya tentang masalah pertanahan. Jadi mumpung lagi di rumah aja dan tema kita tuh sekarang ini kita nggak jauh dari yang namanya pandemi COVID-19. Jadi kayaknya gue tertarik deh kalau ngobrol tentang bagaimana sih pelayanan BPN khusus Kantor Administrasi Jakarta Selatan dan Administrasi Jakarta Barat selama masa pandemi COVID. Apa ada nggak sih ciri khas atau berbedanya dengan zaman yang normal? Jadi aku mulai dari Pak yang jauh dulu deh, dari Kantor Administrasi Pertanahan Jakarta Selatan. Gimana Pak Aga? Kalau sepertinya sih dalam era new normal ini kan sudah mulai new normal nih. Sama aja sebetulnya pelayanan pertanahan itu, cuma mungkin ada bedanya kita harus bikin protokol COVID ya. Protokol COVID seperti apa tuh? Ya, kalau misalnya sebetulnya ada 2 layanan. Sekarang tuh ada 2 layanan pertanahan, satu itu ada layanan elektronik, satu lagi ada layanan konvensional. Nah, kalau layanan elektronik ini, itu ada sebetulnya kita udah buka. Saya rasa di seluruh kantor pertanahan se-Indonesia itu sama. Ada 4 maksud saya. Ada 4? Ada layanan elektronik terkait dengan hak tanggungan elektronik, ada pengecekan sertifikat secara elektronik, terus ada surat keterangan pendaftaran secara elektronik, dan zona nilai tanah secara elektronik. Nah, itu udah mendukung banget protokol COVID karena kita nggak perlu lagi datang ke kantor pertanahan, hanya cukup dengan by phone atau by komputer itu bisa langsung mengisi formulir yang ada di situ lalu dikirim ke kantor pertanahan setempat gitu. Nah, saya agak tertarik tuh dengan layanan elektronik tuh. Tadi Pak Aga bilang katanya bisa dengan phone atau dengan apa tadi? Dengan komputer. Dengan komputer. Gimana sih viewers nih, Adiaksaners sih mau tahu gimana sih pelayanan dengan elektronik itu gimana? Dengan nomor handphone berapa atau komputer dengan website apa? Coba deh. Nah, coba nih. Teman saya nih, ini penemunya nih zona nilai tanah. Coba. Ternyata saya bersama 2 orang yang luar biasa dalam masalah pekerjaannya. Iya Pak? Jadi kalau buat itu kalau 4 pelayanan elektronik itu sebetulnya dari sebelum masa COVID ya. Dari sebelum masa COVID sudah dijalankan dan memang untuk tujuannya sih pengen bikin masyarakat itu lebih mudah tanpa dia harus datang langsung mengantri di kantor pertanahan di loket gitu kan. Apalagi sekarang COVID kan juga harus social distancing kan, physical distancing. Nah, makanya ini layanan ini by system. Jadi kalau misalnya contoh nih Bu Ata pengen jual beli tanah di lokasi tertentu. Nah
nanti akan dicek, itu divalidasi juga sama mitra kerja BPN ya. Betul, Itu dengan ada notaris. PPAT, PPAT. notaris dan PPAT. Betul. Nah, dari situ nanti akan dimasukkan ke aplikasi dan kita akan tindak lanjuti. Sementara untuk menambahin yang tadi di layanan, ada kan layanan konvensional kita juga nih, ada Betul. pengukuran di lapangan, ada apa istilahnya pembaruan hak dan lain sebagainya. Nah itu tetap kita layani karena kan namanya pelayanan publik kita juga nggak bisa serta-merta langsung stop ya. Nggak boleh berhenti. Cuman protokolnya tetap kita patuhi sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal. Dari penjelasan Pak Aga sama Pak Ginanjar, kayaknya masyarakat begitu mudah untuk mendapatkan pelayanan pertanahan dengan hanya menggunakan media teknologi yang sudah ada. Tapi pertanyaan saya, berarti setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan itu pada akhirnya akan tetap datang juga ke kantor atau seperti apa? Kalau di selatan sih ya gini ya, kalau di selatan memang akhirnya masyarakat itu sebetulnya tidak menumpuk karena ada pengurangan jumlah kedatangan dari masyarakat. Namun ya karena ini kita COVID ya tetap aja kita protokol COVID ya. Misalnya masyarakat datang, begitu masyarakat datang kita arahkan dulu untuk cuci tangan. Terus setelah cuci tangan kita cek dulu suhunya gitu kan. Lalu kita antri. Nah, antrinya juga kan harus minimal 1 meter ya untuk ini. Nah di ruang tunggu sendiri itu bangku-bangku juga kita kasih jarak supaya tidak gampang lah penularan COVID tersebut gitu. Batasan pemohon tiap hari berapa sih? Sekitar berapa? Kalau batasan sih sebetulnya kita nggak membatasi ya karena kan kebanyakan dari masyarakat apalagi kalau masalah COVID ini kan biasanya yang datang juga pasti dia ngerasa bahwa itu urgent banget gitu, makanya dia bela-belain datang, makanya kita nggak membatasi masyarakat untuk datang. Nah terus udah gitu petugasnya juga harus kita bekelin juga dong, jangan masyarakatnya juga. Nah kalau petugas juga biasanya kita juga bekelin juga dengan ya kita kasih vitamin. Udah gitu di Supaya setiap tetap sehat ya. oh iya dong. Nggak ini juga dong, kalau kita nggak sehat kan siapa yang melayani kan. Nah terus di setiap meja kita siapkan hand sanitizer, terus petugasnya juga kita kasih masker, terus udah gitu juga pakai apa yang kayak robot gitu. Face shield. Oh face shield kali ya, face shield tuh. Ya itulah kayak gitulah kayak gitu. Viewers jangan takut, jangan khawatir kalau walaupun masa pandemi, masa COVID, ketika kita membutuhkan pelayanan pertanahan, khususnya di kantor selatan dengan barat, itu tetap mengikuti prosedur protokoler COVID. Jadi pernah nih sebelumnya nih, kayaknya gue penasaran sama Pak Ginanjar karena beliau tuh kantor di Jakarta Barat, kantor pertanahan Jakarta Barat. Jadi pernah gue main ke sana. Itu tuh ada ruangan yang di sisi kanannya itu besar banget gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu apa gitu. Cuman dengar-dengar itu katanya untuk tempat penyimpanan surat atau warka tanah. Kayaknya menurut gue tuh istimewa banget deh untuk untuk kantor pertanahan Jakarta Barat. Coba deh jelasin itu tempat apa sih, mesin apa sih? Jadi itu kebetulan di bulan akhir Februari kemarin itu baru diresmikan ya oleh Pak Menteri ya, Menteri ATR BPN. Kita jadi punya lemari vertikal untuk penyimpanan warka yang tingginya hampir 12 meter, dan itu baru pertama dan satu-satunya di lingkungan Kementerian ATR BPN seluruh Indonesia. Iya. Wow, terus? Nah kan kita tahu kan ya, kalau sekarang kan lahan itu agak susah dan terbatas ya kalau di Jakarta. Makanya kita jangankan lemari vertikal, juga bangunan-bangunan sekarang juga vertikal kan, untuk mengurangi space lahan juga. Nah itu salah satu fungsinya juga sih, biar kita bangun ke atas supaya penyimpanannya juga itu juga udah robotik loh lemarinya. Jadi kita nggak perlu ini, tinggal kita masukin kita mau tray yang nomor berapa untuk mengambil warka berapa untuk kepentingan. Dan itu sudah terkoneksi langsung kalau di Jakbar dengan pengecekan sertifikatnya. Jadi salah satu inovasi kita juga sih, dalam rangka untuk biar membantu masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan
viewers yang ada pengurusan masalah pertanahan di kantor pertanahan Jakarta Barat, para pemohonnya nggak perlu khawatir nih warkahnya rusak atau warkahnya hilang, susah dicari. Jadi dengan hanya beberapa waktu saja bisa mendapatkan surat dengan cepat gitu ya. Ya, terutama untuk pengecekan sertifikat ya. Tapi kan sekarang juga udah bisa online ya, seperti tadi elektronik gitu. Jadi kita harus cek juga. Oke, adik Aksana, sekedar informasi, kalau Pak Aga ini dulu alumni dari kantor pertanahan administrasi Jakarta Barat ya kan Pak Aga ya? Betul. Nah, kalau Pak Ginggi masih di kantor pertanahan Jakarta Barat. Nah, selama saya bertugas di kantor kejaksaan, BPN Jakarta Barat ini menjadi salah satu mitra kerja kita dalam pelaksanaan tugas. Nah, terkait itu, boleh nggak cerita sama kita sejauh mana sih Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam pelaksanaan tugasnya, terutama bidang perdata dan tata usaha negara, membantu proses pelaksanaan tugas dari BPN itu sendiri? Kita tanya Pak Aga dulu. Kalau menurut saya sih ya hanya waktu di sini maupun di selatan, kejaksaan itu sangat membantu lah ya, membantu banget dalam kerja terkait dengan pemberantasan mafia tanah. Nah, kalau waktu saya di barat, waktu itu pernah juga kita beberapa kali bikin LO ya, permintaan LO. Kalau nggak salah sudah banyak ya, sudah banyak banget. Mungkin yang salah satunya yang mau saya ceritakan itu terkait dengan permasalahan yang 44 hektar, karena kan di situ sangat luas dan itu adanya daerahnya di Jelambar. Makanya menurut saya Wijaya Kusuma. Oh, Wijaya Kusuma ya, yang punya tanah, Maksudnya yang 44 hektar gimana? Jadi terkendala dalam proses penerbitan sertifikat atau seperti apa masalah? Nah, itu dia. Jadi karena BPN kan tugasnya itu tidak hanya memberikan sertifikat, tapi juga kalau misalnya ada permasalahan terkait pertanahannya juga perlu membantu menyelesaikan permasalahan pertanahan. Namun ketika proses penerbitan sertifikat tersebut masyarakat terhambat. Karena apa? Karena di area tersebut masyarakat ketika mau menerbitkan, memohon penerbitan sertifikat, dia terkendala karena adanya sita pengadilan. Nah, sita pengadilan ini sudah cukup lama, dari tahun 80, dari tahun 1979 malah. 79, sekitar berapa tahun dulu? Banyak kali ya. Puluhan tahun pasti. Jadi puluhan tahun mereka pengen terhambat. Mereka terhambat untuk Terhambat mendapatkan sertifikat. Betul. Padahal itu hak mereka ya. Betul. Nah, Oke, itu terus dia. Gimana? Nah, karena ada sita pengadilan ini, kita kan nggak berani sebagai pihak pemerintah juga, karena ada sita pengadilan. Akhirnya kita mencoba, karena ada MOU ya tentunya, terus kita mencoba bikin kajian dulu, terus lalu kita memohonlah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk permohonan legal opinion. Nah, legal opinion itu untuk menjelaskan status kepada sita pengadilan yang sudah puluhan tahun tersebut. Nah, setelah dijelaskan di dalam RO menjelaskan bahwa sita pengadilan tersebut sebetulnya karena sudah ada dibatalkannya penetapan Negeri Jakarta Pusat terhadap akta jual beli, makanya dinyatakan penetapan sita pengadilan pun itu dinyatakan gugur atau batal. Makanya kalau menurut dari LO tersebut dinyatakan sebetulnya diperbolehkan karena sita pengadilannya dianggap batal, sebetulnya gitu, atau gugur ya. Jadi dengan adanya pendapat hukum, masyarakat yang sudah puluhan tahun akhirnya bisa mendapatkan dasar mereka untuk penerbitan sertifikat. Nah, kira-kira berapa masyarakat yang akhirnya dengan pendapat hukum itu merasa diuntungkan? Kalau saya rasa itu udah, kalau di Jakarta Pusat pastinya ramai ya, mungkin sekitar 1.000 atau sampai 2.000 masyarakat lah ya, di situ kepala keluarga. Nah itulah. Dan yang terakhir? Yang terakhir gimana? Yang pada akhirnya saya pernah dengar tuh Pak Menteri Kementerian Agraria, Pak Sofian Jalil sempat hadir ya di kantor Jakarta Barat untuk memberikan sertifikat. Betul, memberikan sertifikat khusus kepada
masyarakat yang terkena di area 44 ekar ini itu. Iya. Kayak gitu Adiaksanes. Nah, terus salah satu contohnya. betul, Terus betul. ada lagi Pak? Ada. Kalau di selatan juga karena selatan kita ya itu ke selatan ya. Terus ke apa tuh? Karena kita juga ada MOU kan itu sebetulnya memang kalau untuk di Jakarta memang seluruh Jakarta ya. Tapi di setiap kantor pertanahan dengan kejaksaan negeri setempat, misalnya dengan Jakarta Barat atau Jakarta Selatan. Nah kalau Jakarta Selatan memang kita ada juga nih kendalanya. Kalau di Jakarta Selatan itu adanya mafia tanah terkait dengan konsinyasi pengadaan tanah. Jadi ketika ada pengadaan tanah sudah diberikan, udah pemberian ganti kerugian, ternyata ada juga beberapa masyarakat yang ya spekulan lah kalau saya bilang sih. Spekulan itu mencoba mendapatkan keuntungan dari pemberian ganti kerugian di pengadaan tanah tersebut. Nah, disitulah kita bentuk juga tim yang gabungan, misalnya di waktu itu konsinyasi di Tol Desari ya, Depok Antasari, kita bentuk tim antara PU, Kejaksaan, BPN. Nah, di situ kita juga preventif untuk mencegah adanya mafia tanah di konsinyasi badan tanah. Sudah selesai. Lagi masih dalam proses betul. Terus berarti banyak sekali ya peran kejaksaan untuk membantu pihak Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Semoga kedepannya kita sebagai mitra kerja, khususnya kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kedepannya akan lebih baik lagi. Oh, kalau saya rasa sih benar. Kayaknya dari arahan dari kementerian juga sebetulnya kita sudah bikin roadmap ya. Roadmap untuk menjadikan untuk yang tahapan sekarang tadinya kan PTSL, mungkin udah sering denger ya PTSL itu apa. Nah dari PTSL terus kita mau membentuk kota lengkap. Kalau kota lengkap kita menuju kepada seluruh bidang tanah di Indonesia ini menjadi digital. Nah tujuan itu adalah untuk meraih kemudahan dalam melaksanakan LGD gitu. Nah di situ banyak sekali karena ya itu yang tadi saya katakan adanya mafia tanah terkait dengan ketika proses penerbitan, terus sudah ketika ada waktu itu pengadaan tanah, terus sudah gitu. Nah kita perlu adanya yang baik ya legal opinion ataupun legal assistant, betul, legal assistant juga atau legal audit mungkin ya, karena ketika sudah selesai kita juga mungkin dihadapkan dengan permasalahan hukum, mungkin kita dibutuhkan legal audit juga. Nah itu, menurut saya peran kejaksaan dan peran BPN itu sebaiknya memang harus terus berdiri gitu. Itu terus ke Pak Gini terakhir. Siap. Mana tahu nih ada Adiaksanes nih yang pengen tahu nih lebih dalam tentang BPN dalam pelaksanaan tugasnya dalam pelayanan ke masyarakat mengenai permohonan tentang pertanahan. Kira-kira mereka bisa berkomunikasi atau WA atau melihat Instagram dari BPN. Kira-kira apa nih, bisa dijelasin nggak ke Adiaksanes kita ini? Akun Instagram @kementerian.atr.bpn. Jadi nanti juga link description-nya kita kasih di bawah mungkin ya Bu. Ya. Facebooknya ada Kementerian ATR BPN juga. Tapi juga di Jakarta Barat juga ada Instagram. Barat apa tuh Instagramnya? Kantor Pertanahan Jakarta Barat, tinggal di follow aja nanti ya. Oke. Selatan juga ada. Selatan juga ada ya. Ada. Di selatan apa tuh? Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Adiaksanes, nggak terasa kita udah di ujung podcast perdana kita ini. Terima kasih para narasumber, Pak Aga, Pak Gingging yang udah bersedia hadir, meluangkan waktunya, ganggu kerjaannya di kantor, datang ke sini untuk mengisi bincang-bincang dengan kami di podcast kami. Makasih udah hadir. Mudah-mudahan nanti kalau kita diundang lagi datang ya ke podcast kita makasih sekali udah diundang, apalagi di podcast perdana.
untuk Kejari. Jadi kita bangga dan merasa terhormat ya, mewakilin kepala kantor kita masing-masing juga. Kita mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan mungkin nanti juga mungkin BPN kalau Pasti juga ada podcast kayak gini juga. Jadi aku siap kok terima undangan. Iya. Nanti kita inilah Kayaknya kolaborasi. Blanca pengen nih ya. Iya. Terhormat banget kalau nanti diundang di podcastnya BPN. Siap. Jadi sebelum mengakhiri, gue pengen ngajak narasumber gue bikin quote kita. Apa tuh buat Kejaksaan hebat Indonesia kuat. Kejaksaan Nah, hebat Indonesia. paling dulu Oke, tuh. oke. Nah, sekarang gayanya, lo acungin jempol kanan lo, Oke. bilang kejaksaan hebat. Gini. Gini. Oh gini. Oh. Oke. Nah, abis itu lo jempol kiri, Jempol kiri. Indonesia kuat. Indonesia kuat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Kejaksaan Kejaksaan hebat hebat Indonesia kuat.